Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang desain UML. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Nasin Nopal Putra. Yang kedua ada Asep Fardianto, yang ketiga ada Rifan Suntela, yang keempat ada ada Ahmad Gipari, dan yang terakhir ada Pepi Farhanif Nopianti. Di sini kami ada 4 desain OML, yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Langsung saja untuk setiap diagramnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, di sini ada use case diagram, di mana di use case diagram ini aktor dalam sistemnya ada pelanggan, staf restoran, dan pengelola restoran. Untuk fungsi utama sistemnya dan mengelola pemesanan, staf restoran ini dapat menginput dan memproses pesanan yang dibuat oleh pelanggan yang akan langsung masuk ke modul untuk dapur disiapkan. Terus juga ada melihat menu. Ini pelanggan dapat mengakses daftar menu yang tersedia lengkap dengan harga juga deskripsinya. Dan ada membuat pesanan, pelanggan dapat memilih item dari menu dan melakukan pemesanan secara langsung melalui sistem. Juga ada melakukan pembayaran setelah menikmati makanan atau setelah memesan makanan, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui sistem baik secara tunai maupun menggunakan metode pembayaran digital. Selanjutnya ada membuat pesan. Selanjutnya ini ada untuk penjelasan fungsinya ada mengelola pesanan. Proses ini melibatkan input pesanan oleh staf, kemudian diteruskan ke dapur untuk disiapkan. Sistem ini meminimalkan kesalahan pencatatan yang umum terjadi pada metode manual. Ada melihat laporan penjualan, staf dapat mengakses laporan penjualan untuk analisis kinerja restoran, membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Juga ada mengedit informasi restoran. Pengelolaan restoran dapat memperbarui informasi seperti jam operasional, menu, atau promosi yang sedang berlangsung. Diagram use case ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Setiap aktor ini dihubungkan dengan fungsi-fungsi yang relevan melalui garis asosiatif yang menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuknya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita memiliki activity diagram. Yang pertama ada pelanggan, sistem aplikasi, dan staf restoran. Pertama, pelanggan membuka aplikasi dan login. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian, pelanggan memilih menu, menambahkan item ke keranjang, melakukan pembayaran. Jika pembayaran tidak diselesaikan, sistem akan otomatis mengembalikan ke halaman menu. Jika pembayaran diselesaikan, sistem akan memproses pesanan dan pesanan akan diproses oleh staf restoran. Kemudian pelanggan akan menerima pesanan. Activity diagram ini menunjukkan langkah demi langkah dari alur pemesanan yang dimulai dari login, pemilihan menu, pembayaran, hingga proses konfirmasi dan penyelesaian pesanan oleh staf restoran. Setiap langkah digambarkan dalam urutan yang tepat dan alur yang logis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja ya. Di sini ada sekuensi diagram pemesanan menu restoran. Terus di sini ada sistem aplikasi dan konsumen. Nah, jadi di sini kalian kalau mau membuka aplikasi login,
di layar Anda dan membuka aplikasi dan login. Poin kedua, menampilkan menu. Jadi, kalian bisa pilih-pilih menu makanan. Dan ketiga, memilih menu. Poin keempat, menambahkan ke keranjang. Dan poin kelima, melakukan pembayaran atau memverifikasikan pembayaran. Yang keenam, memproses pesanan lalu tunggu dulu sebentar. Yang ketujuh, pesanan diterima. Sekuensi diagram ini menggambarkan alur interaksi antara konsumen, sistem aplikasi, dan staf restoran dalam proses pemesanan makanan melalui aplikasi. Konsumen membuka aplikasi login dan melihat menu. Konsumen memiliki menu dan menambahkannya ke keranjang. Konsumen melakukan pembayaran yang diverifikasi oleh sistem aplikasi. Setelah pembayaran berhasil, staf restoran memproses pesanan. Pesanan diterima dan dikonfirmasi ke konsumen. Baik, langsung saja disampaikan oleh teman saya, Gifari. Dan di sini ada kelas diagram, yaitu pelanggan melihat menu dan memesan pesanan, lalu mengirim notifikasi dan memproses makanan kepada staf restoran. Dan diagram kelas ini menggambarkan struktur utama dari sistem termasuk hubungan antar kelas. Setiap kelas memiliki atribut dengan tipe data yang relevan. Dan hubungan antar kelas ditunjukkan dengan garis asosiasi yang menunjukkan interaksi mereka dan dalam sistem. Pelanggan ke pesanan. Setiap pelanggan dapat membuat beberapa pesanan. Pesanan ke staf restoran dapat mengolah beberapa pesanan. Staf restoran ke pelanggan, hubungan dua arah untuk interaksi layanan. Yang keempat, pesanan ke notifikasi. Setiap pesanan bisa memiliki beberapa notifikasi status. Yang kelima, notifikasi ke pelanggan. Notifikasi dikirimkan ke pelanggan terkait status pesanan. Baik, untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan dari desain UI dari desain UML kami. Yang pertama di sini ada tampilan login yang menyediakan itu email dan password untuk kebutuhan login. Dan juga ada forget password bila ada eh, lupanya password pada akun konsumen, dan juga remember me untuk untuk mempermudah konsumen untuk login. Lalu kita tap login jika sudah mengisi email dan password yang benar, lalu akan masuk ke tampilan menu. Di sini eh, akan memperlihatkan beberapa menu dan juga promosi yang ada pada aplikasi kami. Dan juga ada beberapa kategori yang bisa dipilih oleh konsumen untuk memesan nanti. Ada nasi liwet, seblak, dan surabi. Lanjut, kita akan mengklik area keranjang ini untuk masuk ke tampilan eh, tampilan keranjang yang sudah dipilih sebelumnya. Di sini tadi sudah mengklik seblak dan juga nasi liwet dan memperlihatkan harganya dan juga totalnya. Lanjut untuk ke menu checkout, yaitu pembayaran. Di sini kami menyediakan beberapa pembayaran dari e-wallet, transfer bank, dan juga kartu kredit dan cash.
Di bawahnya juga ada rincian pembayaran. Ada beberapa menu dan juga jumlah menu yang akan dibayarkan dan juga biaya jasa aplikasi. Setelah memilih metode pembayaran yang akan dipakai, kita langsung ke menu pembayaran. Jika konsumen sudah membayar, maka akan memperlihatkan notifikasi dan juga pembayaran berhasil dengan jumlah 25.000 dan juga 500-nya adalah jasa pembayaran. Nah, jika kita menekan detail pesanan, maka kita akan masuk ke menu detail pesanan. Di sini ada ID transaksi, ID pesanan, tanggal pemesanan, makanan atau menu apa saja yang sudah kita pesan, status pembayaran, metode pembayaran, status pesanan, dan juga note dari aplikasi kami. Dan jika kita selesai, kita bisa mengklik lagi mode tampilan awal dengan mengklik logo atau widget home. Dan jika setelah pembayaran tadi, jika kita kembali juga, jika kita mengklik kembali, maka akan ke menu awal lagi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau perilaku yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.